PT Aman Mineral Nusa Tenggara. PT Aman ini sistem penambangan yang diterapkan adalah tambang terbuka dengan metode open pit mine. Pit berada di bawah puncak 610 meter dari permukaan laut dan dasar pit 320 meter di bawah permukaan laut. Jadi kedalaman pit ada 930 meter dengan diameter 2,5 km. Adapun tahapan penambangan yang digunakan oleh PT AMNT adalah sebagai berikut: pemboran, peledakan, pemuatan, pengangkutan. Pemboran dilakukan untuk pembuatan lubang, ledak untuk peledakan dalam rangka pembongkaran. Seperti pada gambar ini. Yang kedua, peledakan. Tinjauan peledakan adalah untuk membongkar yang sukar diambil dari batuan induknya. Metode peledakan yang digunakan di PT AMNT ini adalah metode non-el atau non-elektrik. 3. Pemuatan mineral hasil peledakan. Kemudian dimuat oleh sejumlah alat gali muat. Alat gali muat utama yang digunakan adalah terdiri dari 3 jenis, yaitu electric shovel well loader, excavator cat, seperti pada gambar yang bisa dilihat. Untuk keempat, pengangkutan. Untuk mengangkut material hasil peledakan digunakan alat angkut berupa haul truk. Alat angkut haul truk yang digunakan di proyek Batu Hijau PT AMNT adalah haul truk CAT 793C, haul truk CAT 785B, haul truk CAT 773 dengan kapasitas angkut yang berbeda-beda. Material hasil peledakan diangkut oleh haul truk menuju lokasi dumping yang berbeda untuk menuju tahapan berikutnya. Nah, ini pengolahan yang dilakukan PT AMNT, diantaranya itu ROM, crusher, SAG mill, ball mill, sel voltasi, tangki cyclone, tiling, filtrasi, gudang konsentrat, pengapalan. Yang pertama, penghancuran, crushing. Proses primary crushing dirancang untuk mengolah material dengan kapasitas 120.000 ton biji kering per hari pada kondisi kesediaan alat sebesar 80%. Jenis alat yang digunakan adalah Gerotudo crusher dengan diameter masing-masing 1.524 mm dan 2.261 mm, sekitar 80% produk yang dihasilkan crusher lolos ukuran 150 mm. Produksi crusher ada 6.000 sampai 6.500 ton per jam. Selanjutnya biji yang dihancurkan diangkut dengan boot conveyor sejauh 6 km ke konsentrator untuk proses lebih lanjut. Yang kedua, pengurusan atau grinding. Pengurusan material menggunakan 1 unit SAG dan 2 unit ball mill yang memproses rata-rata 120.000 ton biji tembaga per hari dengan kapasitas maksimum 138.000 ton per hari. Circuit grinding memperkecil ukuran biji menjadi material yang lebih halus dari ukuran 210 mikron dengan rata-rata recovery 80%. Yang pertama, SAG mill. Itu adalah alat pengurus yang berputar dengan memanfaatkan gaya, yaitu gaya yang berasal dari energi benturan antara sesama massa batuan dengan bola-bola baja dengan massa batuan di dalam lubang silinder mill, serta gaya abrasif sebagai akibat dari gesekan antara massa batuan dengan dinding tabung silinder mill tersebut yang terus berputar pada poros horizontalnya dengan kecepatan RPM tertentu. Sedangkan ball mill itu hampir sama dengan SAG mill, juga memanfaatkan energi putaran tabung silinder dan benturan bola-bola baja. Namun diameternya lebih kecil dibandingkan dengan bola-bola baja pada SAG mill. Tapi di sini tidak terjadi energi gesekan antara mineral dengan dinding tabung silinder. Yang ketiga, voltasi. Dalam proses voltasi slurry dicampur dengan sejumlah reagen untuk membantu memisahkan mineral berharga dari batuan dasar. Proses ini terjadi pada pH 8-9 sehingga menghasilkan kandungan logam ringan rendah dalam tiling cair. Tiga jenis reagen yang digunakan yaitu kolektor, condition, frotter. Pencucian konsentrat atau tangkas cyclone dilakukan dengan cara aliran konsentrat dialirkan berlawanan arah dengan aliran air pencuci yang merupakan air laut. Yang kelima, filtrasi, proses untuk memisahkan padatan dan cairan atau proses watering dengan output konsentrat mengandung kadar air sebesar 30% yang kemudian disimpan dalam gudang konsentrat untuk dikirim menggunakan kapal. Yang keenam itu tiling. Tiling yang dihasilkan dalam bentuk
24% sampai 40% padatan. Air biasanya ditambahkan untuk mengurangi slurry tiling sampai kurang lebih 30% padatan. Larutan kabut juga dapat ditambahkan untuk mengendapkan tembaga atau logam lainnya yang mungkin larut dalam slurry dari konsentrator tiling. Proses yang terlebih dahulu menghilangkan kandungan udara pada tiling sehingga ketika ditempatkan di laut tidak terjadi pergerakan tiling ke atas akibat dorongan udara tersebut. Selain itu, tiling ditempatkan di palung laut dengan kedalaman 3-4 km dari lepas pantai Serjong. Cara ini disebut penempatan tiling laut dalam. Sistem DSTP menggunakan pipa berdiameter 1,12 meter atau 44 inci untuk pipa di darat dan pipa di laut. Panjang pipa tiling di darat itu sekitar 6 km, terbuat dari baja yang dilapisi dengan karet setebal 19 mm untuk mengurangi abrasi dan korosi akibat aliran tiling. Sedangkan pipa tiling bawah laut sekitar 3,2 km, terbuat dari bahan ringan dan kuat yang disebut high density polyethylene atau HDPE dengan tebal pipa 90 mm. Untuk berikutnya itu pada PT Almera Minerals, kegiatan pertambangan sistem pertambangan yang diterapkan PT NHM ini Teguraci menggunakan metode long hole stopping, sedangkan pada site Kencana menggunakan sistem penambangan bawah tanah dengan metode penambangan underhand cut and fill atau UHCF. Metode ini menerapkan metode full mechanized dengan peledakan di setiap kemajuan penambangannya. Kegiatan penambangan yang diterapkan di lokasi kerja praktik adalah dengan mengikuti penyebaran urat biji emas yang ada dengan siklus pengeboran peledakan, pemuatan, pengangkutan, pemasangan sistem, penyanggaan, dan backfiring. Pengeboran atau drilling. Pembongkaran batu menggunakan pengeboran dan peledakan pada tiap head dan kemajuan 3M untuk setiap satu cut, bertujuan untuk mendapatkan material yang sesuai dengan kapasitas crusher yang digunakan. Kegiatan pengeboran bertujuan untuk menyediakan lubang tembak pada proses peledakan, baik peledakan produksi maupun akses. Adapun alat bor atau jumbo drill yang digunakan saat ini ada 2 tipe, yaitu axial tip, QRSAR face drill. Fungsi lain dari pengeboran adalah membuat lubang drain hole atau lubang bor untuk saluran air pada dinding dan juga digunakan untuk pengambilan contoh guna perhitungan kadar dari biji atau ore control sehingga dapat diketahui antara material yang tergolong biji dan non biji atau waste. Peledakan atau blasting. Peledakan dilakukan untuk membongkar, memberai material keras. Peledakan dipakai dalam kegiatan pengeboran atau berkat, yaitu terdapat beberapa lubang cut yang tidak diisi dengan bahan peledak, fungsinya sebagai bidang bebas terhadap lubang cut yang berisi. Lubang kosong dibuat lebih dari satu dengan ukuran yang lebih besar daripada lubang cut yang terisi dan pola bond cut dengan jumlah charger hole 9 dan uncharger hole 4. Pemuatan dan pengangkutan material yang telah diledakan selanjutnya dimuat menggunakan alat gali muat, yaitu LHD nomor 14 Senfik. Kemudian akan diangkut dengan menggunakan articulated truck dengan tipe Hitachi AMH400 yang berkapasitas 25 ton. Material hasil peledakan diangkut oleh articulate menuju lokasi yang berbeda. Tujuan dari proses pengangkutan material berbeda-beda ini tergantung pada jenis materialnya. Lokasi tujuan pengangkutan material terdiri dari stockpile, timunan waste, dan crusher. Sebelum material diangkut ke tempat tujuan, dilakukan identifikasi oleh bagian ore control untuk mengetahui jenis material yang akan dibawa oleh articulate truck. Berikutnya gambar pertama itu articulate dump truck Hitachi AH400 dan gambar kedua itu LHD 514 Senfik. Sistem penyanggaan, dilakukan penyanggaan pada tambang bawah tanah untuk membantu batuan dalam menyangga dirinya sendiri sehingga terjamin keselamatan manusia sebagai pekerja dan peralatan sama yang digunakan di dalam lubang tambang dalam Ground Control Management Plan atau GCMP. Saat Kencana dan Teguraci diterapkan support factors yang harus diterapkan dalam pemasangan sistem penyanggaannya sesuai dengan ground tip
di setiap kemajuan tambang. PT NHM ini menggunakan penyenangan split sets dengan panjang 2,4 m dan 3 m dan modifikasi grunting untuk menambah kekuatan split sets yang kemudian dikombinasikan dengan fiber sucrete dan weld mesh. Standar nilai kuat tekan UCS untuk fiber sucrete dalam 28 hari adalah 40 MPa. Kombinasi penyangga yang digunakan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Setelah proses pembuatan penyangga selesai, dilakukan pemasangan penyangga guna menghindari adanya resiko akibat runtuhan dinding dan atap. Disemprotkan sucrete fibercrete terlebih dahulu untuk dengan ketebalan tertentu tergantung pada tipe penyanggaan yang direkomendasikan. Kemudian dinding dan atap pada lubang tersebut akan dibor dengan diameter 45 mm sesuai dengan panjang split sets yang telah ditentukan. Selain itu, split sets yang dipasang pada dinding lubang bukan bersamaan dengan weld mesh atau sesuai dengan pola yang digunakan. PT NHM menggunakan grunting untuk membantu split sets agar mampu bekerja lebih maksimal. Modifikasi grunting yang dilakukan oleh PT NHM adalah dengan menggunakan grunting dengan cage sehingga split sets yang digunakan akan mampu menyangga beban lebih besar sehingga meningkatkan nilai faktor keamanan yang besar pula. Semen cartridge yang digunakan merupakan produk split sets mining system. Ini menggunakan campuran 95% Portland semen dan 5% gypsum. Dikemas dalam plastik propylene yang direkatkan dengan staples. Dibutuhkan 5 buah semen cartridge untuk menginjek split sets dengan panjang 2,4 meter. Semen cartridge yang digunakan harus direndam terlebih dahulu di air kurang lebih 2-3 menit tanpa membengkokkan semen cartridge tersebut. Berdasarkan spesifikasi yang telah diberikan oleh perusahaan, akan mengeras semen cartridge tersebut akan mengeras selama kurang lebih 72 jam tergantung pada ground condition. Kekuatan maksimum cartridge ini akan mencapai kekuatan penuh dalam kurun waktu 28 hari. Berikut adalah tabel spesifikasi rekomendasi penyanggaan. Yang berikut, backfiling. PT Nusa Alamera Mineral Site Kencana menggunakan filing untuk mengisi stok yang telah ditambah dengan menggunakan paste fill. Paste fill yang digunakan menggunakan campuran semen, tuff, dan air dengan komposisi yang telah disesuaikan. Komposisi campuran material yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang berikut, sebelum dilakukan kegiatan paste fill dibutuhkan paste preparation, meliputi pemasangan mesh jenis sanding, mesh yang lebih kuat dan fleksibel. Thread bar diatur dengan jarak 1x1 meter. Setelah itu diisi dengan material filling. Desain paste preparation yang menggunakan dan penggunaan paste fill dapat dilihat pada gambar berikut. Fungsi dari paste fill sendiri itu sebagai pijakan dan sebagai penyangga batuan samping yang sebelumnya sudah dilakukan penambangan, serta untuk menghindari terjadinya amblasan pada tahap penambangan. Selanjutnya, paste fill tersebut juga dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumbernya dari PT NHM 2018. Alat gali muat. Alat gali muat adalah alat yang dipakai untuk menggali material pada proses penambangan, kemudian memuatnya ke dalam alat angkut. Alat gali muat yang dipakai adalah di Load Haul Dump. Produktivitas suatu alat gali muat dapat dihitung dengan rumus berikut. Produktivitas sama dengan CB kali FF kali EU kali 3.600 per CTM kali Delus. Dan berikut adalah keterangannya. Loader adalah alat yang dipergunakan untuk pemuatan material kepada dump truck dan sebagainya. Sebagai prime movers, loader menggunakan traktor. Dikenal ada 2 macam loader ditinjau dari prime movernya, yaitu loader dengan penggerak crawler atau traktor atau disebut excavator, loader dengan penggerak well traktor. Loader dapat menambahkan bucket kontainer yang dipasang di bagian depan bucket digunakan untuk menggali.
pemuatan atau material granular, mengangkatnya, dan diangkut untuk kemudian dibuang atau dumping pada suatu ketinggian atau pada dump truck dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi produksi LHD dapat dilihat dari kemampuan alat tersebut dalam penggunaan di lapangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi LHD itu rolling resistance. Adalah tahanan guling atau tahanan gelincir atau tahanan gelinding. Merupakan segala gaya luar yang berwarna arah dan dengan arah gerak kendaraan yang sedang berjalan di atas suatu jalur. Bisa juga disebut tahanan gelinding. Adalah besarnya tenaga tarik yang dibutuhkan untuk menggerakkan tiap ton berat kendaraan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi tanah yang dan beban semakin dalam, roda tenggelam ke tanah. Semakin tinggi rolling resistance, koefisien rolling resistance-nya. Bagian yang mengalami RR secara langsung adalah bahan bagian luar kendaraan. Tahanan guling atau RR tergantung pada banyak faktor. Di antaranya yang terpenting yaitu keadaan jalan. Yang pertama. Yang kedua itu keadaan ban yang bersangkutan dan permukaan jalur jalan. Yang ketiga itu kemiringan jalan. Untuk kemiringan jalan tersebut, kanan kemiringan merupakan besarnya gaya berat yang melawan gerak kendaraan karena kemiringan jalur jalan yang dilaluinya. Jika jalur pada jalan tersebut naik, maka kemiringannya dianggap positif atau low slope. Dan jika kemiringannya atau grade resistance-nya akan melawan gerak kendaraan, artinya mengurangi rempul yang dibutuhkan. Kanan kemiringan itu dapat dilihat dari dua faktor, yaitu besar kemiringan yang dinyatakan 6% dan berat kendaraan yang dinyatakan dalam gross ton. Kemiringan jalan dinyatakan dengan rumus grade sama dengan rise per horizontal distance kali 100%. Nah, berikut keterangannya. Untuk waktu edar, jumlah waktu yang diperlukan alat untuk menyelesaikan satu siklus kegiatan. Tiap alat memiliki waktu edar yang berbeda komponennya. Produktivitas akan semakin besar jika waktu edar semakin kecil. Cycle time alat angkut terdiri dari waktu loading, isi, hingga memenuhi bucket. Waktu angkut isi menuju crusher, waktu manuver isi untuk mengambil posisi dumping, waktu dumping, waktu angkut kosong, dan waktu manuver kosong. Rumus cycle time dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Cycle time sama dengan jarak atau kecepatan. Berikut keterangannya itu jarak dalam suatu siklus kegiatan. Kecepatan adalah kecepatan alat. Produktivitas LHD. Produktivitas adalah rasio dari output yang dihasilkan dari tiap sumber daya yang digunakan atau input dibandingkan menjadi sebuah rasio pada suatu waktu dengan kualitas yang sama atau meningkat. Terima kasih.